Matius pasal 2 ayat 5-12. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini hari Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024. Kemarin hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024, orang-orang percaya, orang-orang Kristiani di Barat terutama ya, di Indonesia jarang dirayakan. Pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 kemarin dirayakan 2 hari raya. Yang pertama, hari raya Epifania. Apa itu hari raya Epifania? Yaitu memperingati kedatangan Tuhan Allah memanifestasikan dirinya di dalam bayi Yesus Kristus di Betlehem. Itu disebut hari raya Epifania atau hari raya inkarnasi Tuhan melalui Putra Natal Yesus Kristus Immanuel. Itu hari raya pertama kemarin ya, hari Sabtu 6 Januari 2024. Hari raya yang kedua ialah hari raya orang-orang Majus. Makanya firman hari ini kita ambil tentang orang Majus lagi ya. Karena di barat sana, terutama di gereja Koptik, gereja Ortodoks, masih merayakan hari raya kedatangan orang-orang Majus di Betlehem, ya. Dan itulah yang diperingati oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang berada di dunia barat ya, di Eropa, di Jerman, di Turki. Mereka masih merayakan 2 hari raya ini kemarin. Nah, sehubungan dengan hari raya orang Majus, mari kita bahas tentang orang Majus sesuai yang kita baca tadi. Orang-orang Majus itu kalau menurut cerita turun-temurun itu berasal pertama namanya ada 3 nama, yaitu si Melkior, itu yang paling tua ya. Melkior itu asalnya dari Persia ya. Kalau sekarang negara Iran dan Irak, dulu itu adalah Persia ya. Jadi si Melkior yang paling tua ini asalnya dari Persia. Dialah yang orang Majus yang mempersembahkan emas. Emas itu adalah simbol bahwa bayi Yesus yang lahir ini, Putra Natal ini adalah seorang raja yang mulia ya. Makanya si Melkior dari Persia ini mempersembahkan emas. Dan itu emasnya sangat mahal ya.
Karena mereka tahu yang mereka ketemu ini di Bethlehem adalah seorang raja mulia. Yang kedua, raja yang kedua, jadi orang-orang Majus itu 3 raja ya. Yang pertama tadi Melkior dari Persia. Yang kedua yang bernama Kaspar. Kaspar itu menurut penyelidikan berasal dari Ethiopia atau dari India. Jadi ada kemungkinan si Kaspar ini dari Ethiopia atau bisa juga dari India ya, negara India. Dialah yang mempersembahkan kepada putra natal Yesus Kristus yaitu kemenyan. Kemenyan ini adalah lambang doa ya. Jadi orang Yahudi kalau berdoa itu pakai kemenyan ya. Kita sekarang bisa lihat di gereja-gereja Katolik kalau pastornya itu membawa satu alat yang keluar asap, itu adalah kemenyan yang membuat ruangan berbau harum, dan kemenyan itu sangat disenangkan oleh Tuhan ya. Tuhan senang bau kemenyan ya. Dan itu yang dipersembahkan oleh Kaspar yang asalnya dari Ethiopia atau India. Dan yang ketiga, Baltasar. Si Baltasar ini asalnya dari Mesir. Dia mempersembahkan apa? Mur. Mur itu adalah semacam rempah untuk mengawetkan jenazah ya. Kita tahu di Mesir ada itu mumi ya, mumi-mumi itu diawetkan. Makanya si Baltasar ini sebagai penghargaannya, persembahannya kepada raja mulia yang baru lahir, dia persembahkan mur. Itu mahal sekali harganya ya. Jadi emas mahal sekali, kemenyan juga mahal, dan mur juga mahal ya. Mur ini melambangkan bahwa putra natal yang baru lahir ini satu saat dia akan mengorbankan dirinya, yang kita tahu kemudian Tuhan Yesus mati di kayu salib dan jenazahnya diurapi dengan mur oleh siapa? Yusuf dari Arimatea, yang kuburannya Tuhan Yesus istilahnya pinjam ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, demikianlah tentang ketiga orang Majus ini, si Melkior, si Kaspar, dan si Baltasar. Nah, kalau menurut kronologisnya, kenapa mereka ke Bethlehem untuk bertemu Tuhan Yesus, Raja mulia yang baru lahir? Karena mereka melihat bintang ya. Dan itu kejadiannya tahun 6 sebelum Masehi ya, tahun 6 sebelum Masehi. Ada 12 orang Majus. Sebenarnya menurut sejarah ada 12 orang Majus sedang berkumpul di kota di Persia. Ke-12 orang Majus ini sedang melihat bintang-bintang. Dan mereka mendapatkan ada satu istilah astronomi, konjugasi. Konjugasi itu artinya gini ya. Ada 2 macam planet yang satu garis. Letaknya satu garis. Planet itu adalah planet Jupiter, planet yang terbesar ya. Planet Jupiter ini di mata orang-orang Majus itu adalah raja, gambaran raja ya. Jadi planet Jupiter itu, planet yang terbesar itu, kalau di bahasa Indonesia bintang kejora ya. Ada lagunya ya, bintang kejora itu sebenarnya planet Jupiter ya. Itu planet yang terbesar di alam semesta kita. Dan itu dia satu garis lurus dengan planet Saturnus. Planet Saturnus itu adalah gambaran orang Israel, orang Yahudi. Jadi Jupiter dan Saturnus itu dalam satu garis, sehingga menimbulkan cahaya besar yang kita sebut bintang di timur, yang dilihat oleh orang-orang Majus ini. Sehingga mereka berpendapat ada raja di atas segala raja yang hadir, karena planet Jupiter itu ya. Dan letaknya di Israel, karena planet Saturnus. Jadi Saturnus menggambarkan Israel, Jupiter menggambarkan seorang raja lahir. Dengan demikian,
ke-12 orang Majus ini berunding siapa yang pergi. Maka dipilihlah 3 orang Majus itu, Melkior, Kaspar, dan Baltasar. Dia mewakili ketiga benua itu, benua Asia, Afrika, dan Eropa, ya. Jadi di sini ada gambaran bangsa-bangsa diwakili oleh ketiga orang Majus itu untuk datang bertemu Tuhan Yesus yang baru lahir, ya. Dan ketiga orang Majus ini yang sudah dipilih oleh 12 orang Majus waktu mereka bertemu di Persia, di kota ketiga orang Majus ini tentu dikawal dengan prajurit-prajurit, ya. Karena mereka membawa barang-barang yang sangat mahal dan berharga, ya, yaitu emas, kemenyan, mur. Dan singkat cerita, kita tahu di Alkitab mereka ikut bintang timur itu dan berhenti di Yerusalem, ya. Di Yerusalem waktu itu yang jadi Raja Herodes Agung. Raja Herodes Agung ini, Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik, adalah raja yang sangat-sangat kejam, ya. Istrinya ada 10. Yang terkenal Mariamne, itu adalah orang Yordania, ya. Jadi istrinya ada 10, dan beberapa istrinya karena si Raja Herodes Agung takut dia direbut tahtanya oleh istri-istrinya, dia bunuh istrinya dengan tangannya sendiri. Jadi ada beberapa orang istri dia bunuh dan beberapa anak kandungnya dia bunuh. Seperti Aristobulus, Pangeran itu anaknya. Dan yang terkenal ketiga anaknya yang dia tidak bunuh yaitu Herodes Agrippa. Itu di zaman nanti setelah Herodes Agung mati digantikan oleh 3 anaknya, yaitu Herodes Agrippa yang pegang di Galilea, kemudian Herodes Aquelus itu di daerah Yerusalem, dan Herodes saya lupa lagi namanya yang satu itu. Jadi mereka bertiga itu mewariskan tahta bapaknya Herodes Agung yang memerintah zaman Tuhan Yesus lahir. Jadi ketika orang Majus ini bertemu dengan Herodes Agung yang sangat kejam ini, dan tentu orang-orang Majus ini sudah dengar berita-berita tentang raja yang jahat ini, ya, yaitu si Herodes Agung. Mereka datang bertemu karena mereka tahu dari bintang yang mereka lihat, raja itu lahir di Israel, ya, karena konjugasi dari Jupiter dengan Saturnus, ya. Mereka katakan, mereka bertanya sama Herodes, di manakah raja yang baru lahir itu? Herodes kaget. Dia sudah banyak bunuh orang, termasuk istri dan anak kandungnya, karena dia takut tahtanya diambil. Jadi inilah contohnya orang gila kedudukan, ya, gila tahta, si Herodes Agung ini. Dan kemudian dia panggil ketiga orang Majus itu, sejak kapan kamu lihat itu di bintang dia lahir? Mereka bilang sejak 2 tahun lalu. Jadi kami dalam perjalanan, jaraknya dari Persia ke Yerusalem 4.000 kilometer. Dan diperkirakan perjalanannya orang Majus ini sekitar 18 bulan. Karena naik onta dan kuda, ya, lama. 18 bulan, katakanlah 2 tahun. Kalau dibulatkan, ya, baru mereka tiba di Yerusalem. Mereka sampaikan itu sama Raja Herodes, kalau kami lihat 18 bulan yang lalu. Jadi anak itu sekarang sudah lahir, ya. Mereka tanya di mana, karena mereka tahu itu raja di Israel. Herodes bingung, dia panggillah para ahli Taurat. Dan para ahli Taurat di istana bilang, sesuai kitab Nabi Mika, lahirnya raja itu di kota Bethlehem. Kita bisa lihat di Mika 5 ayat 1, hai Bethlehem, engkau yang terkecil, daripadamulah lahir seorang pemimpin, seorang raja yang besar. Makanya setelah mereka orang-orang Majus ini tahu bahwa raja yang baru lahir itu ke Bethlehem,
mereka melanjutkan perjalanannya dari Yerusalem ke Bethlehem yang kira-kira 9 kilometer ya, tidak terlalu jauh. Dan waktu mereka keluar istana, muncul lagi tuh bintang di timur itu. Mereka mengikuti bintang itu, dan bintang itu berhenti di atas satu rumah, dan mereka masuk di rumah itu. Mereka bertemu dengan Yusuf, Bunda Maria, dan anak Yesus, yaitu putra Natal. Dan diperkirakan waktu itu Tuhan Yesus bukan bayi lagi ya, seperti di kandang, tetapi dia sudah berumur 1 tahun lebih. Jadi sudah lari-lari ya, Tuhan Yesus sudah lari-lari. Dan ketiga orang Majus itu langsung mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka menghormati Tuhan Yesus sekalipun masih anak-anak, karena mereka yakin dan percaya ini adalah Raja mulia yang baru lahir itu. Meskipun masih anak-anak dan tinggalnya di rumah biasa ya. Mereka mempersembahkan, dan menurut cerita legenda, ketika mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, selimut yang dipakai Tuhan Yesus itu berubah menjadi emas. Jadi selimut yang dipakai Tuhan Yesus berubah menjadi selimut emas. Dan sebelum mereka pulang, ketiga orang Majus setelah mempersembahkan kado Natal kepada Yusuf dan Maria sebagai bapak ibunya Tuhan Yesus secara jasmani, sebelum mereka pulang, mereka diberikan kenang-kenangan oleh Bapak Yusuf dan Bunda Maria, yaitu baju-bajunya Tuhan Yesus waktu masih bayi. Sekarang kan Tuhan Yesus sudah umur 1 tahun lebih. Baju-bajunya yang masih bayi itu diberikan kepada orang Majus sebagai kenang-kenangan. Karena ketiga raja ini sangat mengesankan Yusuf dan Maria. Dan akibatnya baju-baju itu, baju bayinya Tuhan Yesus dibawa pulang ke negara mereka. Yaitu di Persia, di Arab, dan di Ethiopia ya, atau India. Dan singkat cerita, menurut cerita, ketika mereka tiba, sebelum mereka berangkat, sesuai pembacaan tadi, Tuhan berpesan kepada ketiga orang Majus itu di ayat 12 pembacaan kita tadi, jangan kembali ke Herodes. Dan orang Majus taat kepada pesan Tuhan itu yang melalui mimpi, sebab mereka kan sudah berjanji kepada Raja Herodes kalau sudah ketemu raja yang baru lahir, mereka akan kembali untuk menyampaikan bahwa raja yang baru lahir itu mereka sudah ketemu. Tetapi di dalam mimpi ketiga orang Majus ini Tuhan datang dan berpesan, jangan kembali ke Raja Herodes, kamu pulang lewat jalan lain. Ya, demikianlah firman yang menjadi nats kita pada hari ini. Apa artinya? Apa maknanya? Pertama, seperti orang Majus, ketiga orang Majus, marilah kita taat pada pesan-pesan Tuhan yang kita baca di Alkitab atau kita dengar melalui khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan, khotbah pendeta, pastor, penatua, diaken atau penginjil, kita dengar dan kita lakukan. Seperti orang Majus, waktu Tuhan berpesan jangan kembali ke Herodes, mereka taat, mereka tidak kembali. Mereka ambil jalan lain sesuai pesan Tuhan supaya tidak ketemu Herodes. Sebab apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Kalau mereka kembali ke Herodes, Herodes akan tahu di mana anak Yesus yang baru lahir itu, dan Herodes pasti datang akan membunuhnya. Buktinya di pembacaan berikut, kalau kita baca terus, ketika Herodes tunggu-tunggu orang Majus tidak datang-datang, dia perintahkan bunuh semua anak-anak yang umur 2 tahun ke bawah. Untungnya si orang Majus ikut pesannya Tuhan, mereka tidak kembali ke Herodes, mereka pilih jalan lain. Jadi kembali pesan Tuhan di sini artinya
kita harus taat pada pesan Tuhan seperti orang Majus tadi, yaitu pesan Tuhan melalui firman Tuhan, dan juga kita harus lakukan. Terutama di dalam kita menjalani kehidupan kita di tahun baru 2024, marilah kita mau dituntun oleh Roh Kudus dan firman Tuhan, sehingga kita akan selamat dan kita membawa keselamatan bagi sesama kita. Ya, seperti orang Majus tadi taat pada pesan Tuhan sehingga bayi Tuhan Yesus selamat, tidak jadi dibunuh oleh Herodes, dan mereka bisa pulang ke negaranya dengan selamat. Kalau kita teladani orang Majus ini, kita juga akan selamat kalau kita melakukan menerima pesan dan firman Tuhan dan kita lakukan, ya. Dan marilah sesuai dengan talenta kita masing-masing, kita seperti orang Majus ketika mereka tiba di negara mereka masing-masing, mereka beritakan tentang raja yang baru lahir itu. Kita juga sesuai dengan talenta kita masing-masing, kita bersaksi dan melayani sesama. Ya, demikianlah firman pada hari ini, hari ke-7 di tahun baru 2024. Dan menurut cerita, di akhir kehidupan 3 orang Majus ini, pada tahun 40 Masehi, mereka dibaptis oleh salah seorang murid Tuhan Yesus, yaitu Santo Thomas. Thomas Didimus. Thomas inilah yang pergi membaptis 3 orang Majus ini. Jadi orang-orang Majus ini percaya Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Dan contohnya si Melkior, dia meninggal pada usia 116 tahun. Dan yang duanya juga di atas 100 tahun, ya. Mereka panjang umur, tetapi mereka mati sebagai martir karena memberitakan Injil. Demikianlah firman yang bisa saya sampaikan. Nanti Oma Palar yang melengkapi firman Tuhan khotbah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang teman-teman di rumah, Bapak Ibu, selamat berjumpa lagi di pertemuan kita kebaktian pertama, minggu pertama tahun 2024. Saya menambahkan apa yang Opa bawakan tadi. Saya menambahkan dari Matius 2 tadi mengenai orang Majus. Ya, saya melihat cerita ini dari manusia kita, sudut pandang manusia kita melihat di mana Tuhan, di mana manusia dunia, ya. Ada 2 di sini, Raja Herodes sebagai kedudukan raja, dan 3 orang Majus dengan kedudukan ahli. 2 manusia yang punya kedudukan sebagai ahli dan sebagai raja. Ya. Semua itu menurut apa yang kita pahami sebagai anak-anak Tuhan zaman ini, bahwa kedudukan apa yang kita miliki di dunia ini semua adalah izin Tuhan. Ya, di sini adalah kedudukan sekali lagi ahli dan raja, punya kedudukan tinggi martabat di mata manusia. Tapi kita melihat di sini bagaimana kedudukan ini dibawa pada sudut pandang rohani dan di mana dibawa pada manusia kita. Kalau kita lihat Majus seorang ahli, ya, mereka seorang ahli perbintangan. Ya, saya membawa mereka bisa melihat, mereka menyelidiki dan mereka bisa melihat bintang dari pengalaman dari mereka menyelidiki. Dan saya sedikit membawa dari awal awal cerita mengenai Abraham, ya. Abraham membaca bintang, dia bisa membaca bintang. Itulah
ahlinya Allah Abraham sebagai anak Tuhan, ya. Dan kita sekarang berbicara mengenai orang Majus, ya. Itu di bawah, kita tidak sebagai anak-anak Tuhan yang membaca firman, kita mengetahui, kita tidak menyelidiki, tetapi dalam pembacaan, dalam kita menyelidiki Alkitab, kita melihat Abraham pun bisa membaca bintang. Nah, sekarang kita tiba di orang Majus. Begitu ahli mereka, dan mereka membaca bintang, mereka sudah tahu, ya. Mereka menyelidiki bahwa dengan tanda ini berarti ada sesuatu, ada seorang raja, ya. Jadi kehidupan mereka sebagai ahli di dalam kehidupan manusia, mereka membawa kehidupan mereka benar-benar di dalam jalurnya Tuhan. Apa yang Tuhan ciptakan, itu yang mereka selidiki, itu mereka pahami dan mereka bawa di dalam keahlian mereka, dan itu mereka tuntun. Ya, saya tidak panjang di situ, pasti Bapak Ibu di rumah saudara-saudari mengerti. Kalau kita melihat Raja Herodes, dia juga seorang punya kedudukan tinggi, yaitu seorang raja, seorang yang memerintah saat itu. Ada dua sisi yang berbeda di situ. Herodes, kita tahu, begitu dia dengar berita, bukan dia ambil apa arti ini, dia ingin menyelidiki apa maksud dari apa yang dikatakan oleh orang Majus untuk dia bawa dalam penyelidikan. Itu sudah benar waktu dia panggil para ahli Taurat, ya, yang tadi kita baca, mau menyelidiki apa itu yang orang Majus katakan, apakah itu benar. Tetapi yang dia selidiki, dia punya maksud latar belakang yang berbeda, ya. Yang dia maksud di situ, kita pasti Bapak Ibu sudah tahu, ya, ceritanya, bahwa dia punya maksud tidak mau tersaingi. Tapi yang kita lihat di sini bersama, bagaimana kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan, yang kehidupan yang kita bawa tidak dipimpin oleh Tuhan. Sebenarnya dua sisi ini adalah hati kita, kehidupan kita manusia, pilihan kita manusia. Tuhan udah memberikan banyak hal mengenai kehidupan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus melihat di sini, apakah kehidupan kita itu kita mau bawa di mana? Kita kembalikan kepada Tuhan kah? Kalau kita benar-benar berjalan dengan dipimpin oleh naluri kita, dan kita tahu bahwa, saya sedikit ke belakang, bahwa kita tahu orang Majus tidak mengenal Tuhan. Tapi bagaimana mereka membawa kehidupan mereka, ahli mereka, benar-benar mereka rindu cari, bukan cari suatu kuasa, cari materi, tetapi mereka cari apa sebenarnya di dalam kehidupan mereka, menyelidiki dunia ini, bumi ini, sampai mereka dapat sesuatu. Ada sesuatu yang kami tidak bisa, mereka tidak bisa pahami, dan mereka tahu di situ, dan dengan tanda itu waktu mereka belajar, pasti di situ ada seorang raja. Itulah tuntunan Tuhan. Tapi bagaimana dengan Herodes, Raja Herodes? Dia punya kehebatan, seorang raja yang memerintah, tetapi dia memakai cara dunia. Dia tahu dengan dia mengumpulkan ahli-ahlinya, ya, mau mengingin tahu, tetapi dia mau mengetahui bukan untuk sesuatu yang berguna, yang baik, yang ingin juga apa maksud di situ. Ya, dia bisa saja memilih apa maksud raja ketiga orang Majus, ya, tetapi hatinya tidak. Itulah dunia. Dia tidak mau tersaingi. Dia katakan orang Majus katakan ada, ini tanda ada seorang raja yang lahir.
begitu dia dengar, bukan dia bawa kepada apa yang sebenarnya, berduduk bersama, ya, dia sudah menyelidiki dan mau kita apa yang sebenarnya tanda ini untuk diselidiki bersama-sama dengan orang Majus, tapi apa yang keluar di hatinya tidak mau kedudukannya tersaingi. Nah, itulah dunia Bapak Ibu. Dunia melihat dengan kedudukan kita di dunia, kalau kita duduk memikirkan kehidupan kita, kekuasaan kita, maka kita juga akan berpikir tidak akan mau tersaingi. Ya, saya tidak panjang dengan itu, juga pasti Bapak Ibu mengerti ini. Tapi mari dengan melihat dua sisi ini, pilihan kita di mana Bapak Ibu? Kalau kita pilih seperti orang Majus, apa yang orang Majus dapat? Waktu mereka melakukan itu, mencari tahu dengan hati yang jujur, dengan hati yang benar-benar mau memuliakan apa pendidikan mereka, apa menghargai penyelidikan mereka, maka Tuhan ada di situ. Waktu mereka ingin memberitahu, bertanya pada Raja Herodes, mereka alih-alih juga memberitahu sama dengan apa yang mereka selidiki. Akan lahir seorang raja, dan itu diberitahu dengan benar, ya. Dan sewaktu mereka pulang, apa yang mereka dibawa dalam mimpi, Tuhan katakan, kamu jangan melewati kembali kepada Herodes, tapi ambil jalan lain. Itulah tanda-tanda ciri khas daripada kita dibimbing oleh Tuhan melalui karya Roh Kudus untuk zaman kita. Mari kita ambil tanda dari orang Majus. Kita bekerja, kita berharap kepada Tuhan, kita dibimbing oleh Tuhan, maka apa yang salah Tuhan akan berbicara. Di sini Tuhan berbicara melalui mimpi. Mungkin ada cara lain, tapi yang jelas jangan kita ikut. Kalau kita tidak sadar, kita mau dijatuhkan karena kita dengan Tuhan, Tuhan akan berbicara dengan kita. Maka kita terhindar seperti orang Majus. Ya. Tapi bagaimana dengan Herodes? Dia tetap dengan caranya, tidak mau tersaingi kedudukannya. Di situ ada kedudukan, di situ ada materi, ya. Tidak ada yang lebih dari saya. Saya tidak mengolahnya lebih dalam, pasti Bapak Ibu di rumah tahu ini. Mari kita ambil dengan cara orang Majus. Kita tinggalkan sifat-sifat Herodes yang hanya memikirkan dunia, ya. Memikirkan materi, kedudukan, dan tidak ada kepuasan di situ. Mau lebih dan lebih lagi dan tidak mau tersaingi. Itu hal yang menuju pada dosa. Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, saya tidak lama di sini dan saya percaya pasti Bapak Ibu di rumah bisa mengetahui dengan membaca nalar ini kita ada sebenarnya di pihak yang mana. Itu saja, dan Opa sudah memberikan tadi pengetahuan yang banyak sekali. Saya hanya melengkapinya secara manusia, di mana sebenarnya kita harus pilih. Majuskah? Sifat Majus atau Herodes? Terima kasih Bapak Ibu, hanya singkat saja. Kiranya ini Tuhan dan melalui karya Roh Kudusnya akan memberi pengertian yang lebih lagi bagi Bapak Ibu di rumah. Mari sama-sama memasuki tahun 2024 dengan menempatkan posisi kita sebagai anak Tuhan di jalur yang Tuhan rindukan. Apabila kita pakai Tuhan, maka semua apa yang Tuhan rindukan, yang Tuhan akan berikan pada kita, Tuhan akan memberitahukan seperti orang Majus, ya. Yang kita tinggalkan sifat Herodes yang ingin menguasai dengan cara dunia dan menuju pada kehancuran, dosa. Terima kasih Bapak Ibu, hanya singkat. Sampai kita bertemu di minggu berkati. Maranatha.